Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kembali lagi bersama saya Kak Sarah. Hari ini kita akan kembali belajar bersama untuk membahas tentang koperasi. Tentu saja koperasi ini sudah tidak asing lagi, bukan di telinga kalian? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang koperasi, yuk simak bagaimana sejarah singkat koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia diawali sejak tahun 1896, tepatnya di sebuah kota bernama Purwokerto yang letaknya ada di Kabupaten Banyumas. Ketika itu ada seorang bernama Raden Wirya Atmaja yang mendirikan sebuah bank bernama Hood and Spar Bank Purwokerto, yang mana bank ini memiliki arti bank pertolongan dan simpanan para priayi Purwokerto. Sehingga pada tahun 1946, dukungan mulai datang dari pemerintah, terutama datang dari Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil presiden ketika itu. Sehingga dengan adanya dukungan pemerintah ini, 2.500 koperasi yang ada di Indonesia berhasil didata. Kemudian pada tahun 1960, berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1960, koperasi ketika itu dimanfaatkan sebagai lembaga penyalur bahan makanan dalam rangka membantu para rakyat. Kemudian pada tahun 2012, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2012 ditetapkan untuk mendasari adanya perkembangan koperasi di Indonesia. Kemudian untuk lebih memahami tentang perkoperasian, ada beberapa hal yang kali ini kita akan bahas. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian koperasi. Yang kedua kita juga akan membahas tentang landasan, asas, tujuan, nilai, dan prinsip koperasi. Yang ketiga kita akan membahas jenis dan peran koperasi. Dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang perangkat koperasi. Oleh karena itu, supaya pembelajaran kita kali ini bisa terserap dengan baik, yuk kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Memasuki pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian koperasi. Jadi, koperasi ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah ko yang berarti bersama dan operation yang berarti usaha. Jadi, secara singkat, koperasi ini bisa kita maknai sebagai usaha bersama. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, di sana disebutkan bahwasanya koperasi adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui tentang landasan, asas, tujuan, nilai, dan prinsip koperasi. Adapun landasan koperasi tentu saja adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian asas yang dimiliki oleh koperasi adalah asas kekeluargaan. Adapun tujuan diadakannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian nilai-nilai yang ada pada koperasi, yang pertama adalah nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Yang kedua adalah nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian prinsip koperasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan koperasi, serta kerjasama antar koperasi. Nah, yang selanjutnya ini kita akan mengetahui juga tentang jenis-jenis koperasi. Secara umum, jenis koperasi ini bisa kita bedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah koperasi konsumen, di mana konsumen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang-barang kebutuhan bagi anggota maupun non-anggota.
Kemudian jenis koperasi yang kedua adalah koperasi produsen, yang mana koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota. Kemudian jenis yang ketiga adalah koperasi jasa, yang mana koperasi jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Kemudian jenis yang terakhir yaitu adalah koperasi simpan pinjam, yang mana koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Kemudian apa saja ya peran yang diberikan oleh koperasi kepada perekonomian suatu negara? Nah, di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang mana di sana dijelaskan tentang peranan koperasi. Ada 4 jenis peranan koperasi. Yang pertama adalah koperasi berperan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peranan ketiga adalah koperasi memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Kemudian peranan yang keempat adalah koperasi berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian di dalam organisasi yang kita sebut sebagai koperasi ini, di dalamnya juga terdapat tingkatan-tingkatan perangkat, yang mana tingkatan yang paling puncak ini diduduki oleh rapat anggota. Ya, rapat anggota memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi, yang mana rapat anggota memiliki wewenang yang diantaranya adalah menetapkan kebijakan umum koperasi, mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas serta pengurus, dan menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus. Nah, kemudian di bawahnya rapat anggota ada tingkatan pengawas koperasi. Pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, yang mana pengawas koperasi ini juga memiliki wewenang yang diantaranya adalah menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Yang kedua, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan juga pihak lain yang terkait. Yang ketiga, mendapatkan laporan berkala dari pengurus tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi. Dan yang keempat, memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian, struktur yang paling rendah ini diduduki oleh pengurus koperasi, yang mana pengurus koperasi dipilih dan diangkat oleh rapat anggota. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan di tahun selanjutnya. Yang mana pengurus koperasi ini juga memiliki berbagai wewenang, yang diantaranya adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar forum, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Dan yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu berkaitan dengan koperasi. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga manfaatnya bisa kita serap dengan baik. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.